Oke, kita langsung masuk ke chapter berikutnya ya. Kita akan bahas topik chapter ini ngebahas tentang semua hal yang berkaitan dengan kejadian yang ada di masa lalu atau kita sebut sebagai past. Past ini adalah pondasi yang mungkin sering digunakan pengguna dari SND. Kenapa? Karena ini adalah sebuah cara kita untuk menentukan di area mana kira-kira kita harus mencari area entry-nya, ya. Di Smart Money Concept, nanti di pembahasan khusus kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Anda harus memilih dari beberapa zona yang di masa lalu, kira-kira punya high probability mana harus nungguin, yang kita sebut sebagai point of interest atau price of interest. Di SND kita sebut secara sederhananya adalah kejadian di masa lalu atau kita sebut sebagai past. Past ada banyak, kita mengenal supply demand, kemudian kita mengenal tentang support resistance, ada flag limit, kemudian ada FTR. Flag limit dan FTR ini mungkin sebagian besar trader yang menggunakan SND klasik tidak tahu ya, tapi ini di SND Prasasa kita akan bahas lebih lanjut tentang konsep apa itu flag limit dan apa itu FTR. Kemudian ada caps on price. Caps on price adalah sebuah rally based drop. Kita akan lanjut lebih detail pembahasan tentang konsep dari past. Kita ketemu di chart. Oke, kita langsung lihat di chart ya. Nah, karena kita berfokus kepada kejadian yang ada di masa lalu, maka kita kini saatnya untuk melihat bagaimana adanya supply demand atau ada beberapa kejadian-kejadian lain di masa lalu yang kita gunakan sebagai referensi untuk menunggu area tersebut sebagai area entry. Kita ambil contoh yang terjadi pada kondisi saat mengapa harga terjadi sebuah rejection pada sebuah area support. Oke. Bisakah Anda memperkirakan bahwa ketika harga turun, kemudian harga di reject dan akhirnya harga rally. Seandainya teman-teman tahu di area ini adalah area tunggu, maka ini menjadi peluang Anda dalam melakukan entry buy. Oke, mungkin kalau Anda lihat dari acuan yang sudah menggunakan acuan time frame 4 ini tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena kita tidak punya informasi data di masa lalunya, karena Anda hanya berfokus bagaimana kejadian yang ada di bagian sebelah sini. Yes, kita melihat bahwa market dalam keadaan bearish, ya. Tapi apa yang terjadi kemudian di luar ekspektasi kita bahwa harga akhirnya turun dan malah terjadi kenaikan yang signifikan. Jika Anda tidak menggunakan data di masa lalu, bagaimana mungkin Anda bisa memperkirakan disinilah Anda melakukan posisi buy? Kunci daripada konsep dari past ini adalah always look to the left. Selalu lihat sebelah kiri harga. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita nggak melihat data yang penting untuk kita bisa perhatikan di acuan time frame H4. Ini adalah pair dari Euro Yen. Bagaimana jika saya gunakan acuan time frame besar sebelum ini terjadi? Oke, ini saya tandai sebagai sebuah low-nya. Oke, sekarang mari kita menggunakan acuan time frame yang lebih besar menggunakan daily. Dan ketika kita menggunakan daily, ini menjadi sangat sederhana sekali. Terjadinya sebuah momentum yang terjadi di masa lalu. Ini adalah sebuah momentum buyer. Terjadinya momentum buyer, terjadi break pada sebuah area resisten. Ini adalah resisten yang di break. Oke, kalau kita look to the left kembali, maka kita akan temui adalah area dari left shoulder. So, kita melihat di sini secara history dan secara story bagaimana tindakan harga saat terjadinya kondisi sideways di masa lalu, kemudian terjadi satu hentakan buy yang cukup kuat. Kejadian di masa lalu memberikan informasi bahwa disinilah terjadinya sebuah decision, membuat sebuah keputusan untuk melakukan breakout. So, kalau kita gunakan pendekatan dari market structure, maka kita melihat itu sebuah low, sebuah high, membuat higher low, membuat higher high, market membuat lower low, tapi kemudian di sini terjadi spike, kita asumsikan market membuat higher low karena tidak berhasil close di bawah dari area supportnya, dan ini ternyata kena pada area demand yang ada di bagian bawah. So, ini adalah manipulasi market. Lalu market kembali push naik ke atas dan di sini terjadi sebuah breakout kembali. Maka kita bisa melihat ini sebagai sebuah low, ini adalah high. Kalau Anda tarik Fibonacci menggunakan dari low terhadap high-nya, kita dapat informasi bahwa ini berada pada wilayah dari area 61,8. Yes, ini menjadi area yang sangat penting sekali. Ya, proses kedatangan di masa lalu menjadi hal yang sangat-sangat penting sekali. Akan tetapi, kita juga tidak bisa abaikan begitu saja bagaimana kedatangan harga menuju ke area supportnya. Ya, so topik ini kita ngebahas tentang bagaimana kejadian di masa lalu, maka kita hanya fokus pada kejadian dan di masa lalu dan tidak fokus kepada konsep dari approach-nya. Oke, ini kejadian cukup cantik, terjadinya sebuah momentum imbalance yang kita sebut sebagai area dari SSR ya, significant support resistance. Bagaimana terjadinya sebuah break, ini terjadi sebuah zigzag karena pada saat di sini tidak direspon oleh market ya, tapi malah terjadi break.
harga tidak sempat naik sebentar tapi malah langsung di break. Oke, tapi kemudian percobaan berikutnya berhasil di break. Ini kita sebut sebagai significant support resistance. Baik significant support resistance atau key level ini adalah bagian dari support resistance. Oke, kita lanjut. Contoh di sini adalah bagaimana saat market turun, bahkan harga membuat low kembali, lalu malah harga naik kembali. Nah, sekarang kalau kita menggunakan acuan dari time frame yang lebih kecil, kita coba bedah di bagian bawah sini. Bagaimana ini juga bisa menjadi jebakan buat orang yang melakukan posisi sell karena melihat terjadi sebuah perubahan tren. Oke, kita contoh di bagian sebelah sini. Kalau saya turun ke time frame lebih kecil, saya menggunakan acuan time frame A1, maka sebenarnya kita melihat sekarang terjadi sebuah downtrend. Bahkan kalau Anda menggunakan EMA, karena menggunakan EMA, ini berada di bawah EMA. Tapi apa yang terjadi kemudian? Market membuat sebuah low, harga tidak mampu membuat low lebih rendah, tapi kemudian harga bergerak rally naik ke atas. So, pemahaman kita dalam konsep dari past appreciation ini bukan hanya sekedar melihat kejadian di masa lalu, tetapi sebenarnya kita bisa kombinasikan dengan menggunakan multi time frame analysis. Perhatikan yang terjadi kemudian. Kenapa area ini tidak mampu untuk membuat low lebih rendah meskipun di acuan time frame H4 ini membuat break terhadap low-nya. Ya, bahkan Anda kalau melihat dari sini di acuan time frame H4, Anda bisa saja ekspektasi harga naik ke atas untuk turun lebih dalam. Karena market membuat lower low, bahkan ini berada di bawah EMA-nya. Bisakah Anda memperkirakan bahwa di sini sebenarnya adalah area penting untuk kita bisa melakukan entry buy? Kalau Anda lihat dari acuan time frame 4 ini nggak kelihatan. Sekarang saya pindahkan ke time frame besar menggunakan daily, maka sebenarnya kita bisa melihat kejadian di masa lalunya terbentuknya sebuah area demand. Ini membuat ada rally, base rally. Jadi pada percobaan pertama di masa lalunya pernah terjadi sebuah retest sekali. Kemudian atas, kemudian membuat retest berikutnya, percobaan yang kedua, lalu masuk lebih dalam, masuk dalam kawasan dari FTR. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu FTR. Supply demand, support resistance ini menjadi basis ketika kita fokus kepada konsep dari pasnya itu sendiri. Bagaimana juga terjadi pada kejadian di masa lalunya juga, bagaimana terbentuknya harga tertahan pada area supply sebelum akhirnya di break. Ini adalah area supply, drop base drop. Kalau Anda melihat secara jeli bahwa pergerakan harga itu nggak kemana-mana. Kenapa? Karena harga benar-benar dihormati pada area-area support resistance atau area supply demand. Seandainya teman-teman tahu konsep ini, maka akan mudah sekali dalam kita mengambil keputusan untuk melakukan entry buy atau entry sell. Bayangkan ini juga berada pada area supply karena terjadi di masa lalu. Look to the left, ini membuat area supply. Ini juga membuat area demand karena ada resistance di break, become demand. Anda bisa melakukan posisi buy di area ini. Anda bisa buy di bagian bawah sini. Ya, ini adalah konsep dari support resistance plus supply demand. Perhatikan kembali bagaimana harga juga reject pada area di bagian sebelahnya sebelum terjadi breakout, bagaimana terjadinya supply di break, kemudian become demand. Ya, ini menjadi hal yang juga cukup menarik untuk kita bahas nanti, bagaimana kejadian di masa lalu akan berhubungan dengan kejadian di masa mendatang. Ya, kejadian di masa lalu berhubungan dengan masa mendatang. Yes, ini adalah pola bagaimana flip terjadi, baik resistance become support, itu ada kejadian di masa lalu kemudian di break oleh harga saat ini sehingga menjadi penting. Sama dengan supply yang terbentuk di masa lalu akan berkaitan dengan kejadian di masa mendatang ketika terjadi sebuah decision. Ini terjadi sebuah decision breakout, maka ini menjadi level penting sekali untuk kita bisa melakukan entry buy. Bagaimana dengan contoh yang di sini? Sama, ini adalah sebuah zone yang penting karena dia melakukan breakout terhadap area resisten. So area ini menjadi area penting sekali untuk kita bisa melakukan entry buy. Kemudian kita akan bahas tentang flag limit. Flag limit adalah sebuah pola continuation. Kembali kepada pembahasan sebelumnya di chapter sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu rally based rally dan apa itu adalah drop based drop. Kita ambil contoh begini. Ketika Anda menemukan sebuah zona, katakanlah Anda melihat ada sebuah zona yang saling bertindihan, ada sebuah area rally based rally, ada area rally based rally, kemudian di sini ada 3 rally based rally. Pertanyaan saya sekarang saudara teman-teman adalah, kalau Anda menemukan kasus semacam ini, di mana kira-kira Anda akan melakukan posisi buy? Apakah Anda menggunakan entry pada bagian di zona 1, 2, atau 3?
Ini kan ya yang jadi dilema banget buat para trader yang menggunakan SND. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau ini adalah 3 zona yang bagus, kenapa saya nggak coba-coba aja? Saya buy di area zona 1, saya buy, kemudian TP1, Anda buy di sini, Anda kena stop, Anda tiba-tiba kena stop loss. Oke, berarti Anda kena stop loss di sini. Lalu Anda coba lagi di percobaan kedua, ya kan? Ini baru berhasil. Ya, kalau masih gagal lagi, kalau misalkan ini berhasil, tapi kalau misalkan gagal lagi, apa yang terjadi? Anda akan coba lagi percobaan yang ketiga. Anda akan naik lagi. So, kalau kita ketemu 3 zona semacam ini dan lantas Anda kita coba-coba, ya kita akan lebih cenderung untuk gambling. Kenapa? Karena kita tidak bisa memperkirakan dengan apa ya, dengan akurasi yang pas di mana kira-kira potensi zona yang cukup baik yang bisa memantulkan harga. Seandainya teman-teman tahu sejak awal bahwa zona ini mungkin punya potensi cukup baik untuk bisa memantulkan harga, maka rasanya nggak perlu kita akan mengalami stop loss beberapa kali. So, dari pengalaman saya selama bertahun-tahun menggunakan SND, dalam banyak kasus sering banget zona-zona yang terbentuk pada sebuah resistance support yang di break itu biasanya akan jadi level penting. So, flag limit secara sederhananya adalah sebuah base continuation, rally base rally atau drop base drop ketika bearish market terbentuk pada sebuah resisten yang di break. Kalau itu bullish. Kalau dia bearish berarti base terbentuk pada area support yang di break. Ini jadi fokus kita. Flag limit adalah sebuah pola dari trend continuation. Bagaimana menjadi sebuah area sangat bagus sekali. Nah, kalau misalkan Anda menemukan sebuah zona yang simetris atau sejajar, ini akan sangat bagus sekali. Nanti di pembahasan di sesi berikutnya atau di pembahasan khusus kita akan bahas di materi selanjutnya tentang konsep dari decision point. Flag limit merupakan bagian dari decision point. Oke. Dan topik kita chapter ini hanya ngebahas flag limit saja. Tapi kalau kita bicara nanti lebih detail, kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu decision point atau flag limit merupakan bagiannya. Oke, kemudian Anda bisa melakukan entry buy pada level tersebut. Selama zona ini bagus dan mempunyai kriteria dari S&D score system, ini menjadi kriteria yang sangat-sangat baik dalam memutuskan untuk melakukan posisi buy. Tinggal selanjutnya apakah Anda mau melakukan entry secara agresif atau Anda mau menggunakan entry secara konservatif. Maksud saya adalah begini, ketika Anda lebih cenderung berbicara tentang agresif trade, maka mungkin Anda melakukan pending order buy limit dan Anda langsung siapkan stop loss di bawah dari zone. Ya, di bawah zone, dan Anda akan melakukan posisi buy di level tersebut. Tapi jika Anda bicara konservatif, maka mungkin Anda akan menunggu sebagai sebuah konfirmasi harga, Anda menunggu terjadi sebuah Quasimodo. Yes, Anda baru melakukan posisi buy. Baik menggunakan konfirmasi harga atau menggunakan task trade entry yang kita sebut sebagai aggressive trade, itu bisa banget dilakukan. Ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Itu tergantung bagaimana Anda memilihnya. Nanti di pembahasan lebih jauh tentang konsep bagaimana sebuah reaksi harga, kita akan coba membahas lebih dalam tentang bagaimana cara kita melakukan task trade entry dan bagaimana cara kita menggunakan sebuah konfirmasi harga. Oke, kita langsung lihat di chart seperti apa contoh kalau kita menggunakan flag limit sebagai sebuah area entry. Kita ambil contoh beberapa yang menggunakan task trade entry, ya tidak menggunakan sebuah konfirmasi dengan asumsi teman-teman sudah melakukan pending order. Ya, oke, teman-teman bisa lihat contoh di bagian sebelah sini bagaimana terjadinya sebuah resisten yang di break, resisten become support ya. Dan lihat efek yang terjadi harga rally ke atas. Ya, cukup menarik ya. Sebuah resisten ini break, terbentuk base, ini fresh. Anda bisa melakukan entry buy. Anda bisa TP mungkin di bagian high yang ada di atas ini. Ya. Kenapa harus TP di bagian high ini? Karena terjadi sebuah momentum imbalance dan dia breakout dari area support. So, kita bisa gunakan sebagai area untuk melakukan take profit. Kita ambil contoh yang lain menggunakan setup yang lain. Oke, contoh ini juga sama. Oke, yang mungkin agak sedikit berbeda adalah posisi dari areanya. Ini adalah wilayah dari zone. Kemudian ini berhubungan dengan wilayah dari area major support di masa lalunya yang kita sebut sebagai left shoulder. Bentuknya biasa adalah bentuk V, bisa bentuk V atau bentuknya adalah E. Jadi kalau E itu bisa semacam ini. Oke, kalau V bisa semacam ini. Ini contoh yang cukup bagus menggambarkan bagaimana terbentuknya pola rally base rally. Oke, kemudian sejajar terhadap area dari V left shoulder. Di sini Anda bisa melakukan posisi buy.
Ini adalah RS. Oke, ini adalah LS. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang konsep dari decision point yang akan kita bahas nanti di chapter di sesi berikutnya tentang SND Mastery Power Evolution. Oke, ini adalah LS kena, kemudian ini adalah RS. Oke, kemudian kita lanjut lagi contoh yang bearish ya. Kita ambil contoh yang bearish market. Kita ambil contoh. Oke, ini juga contoh yang cukup baik, tapi masalahnya adalah harga tidak terlalu jauh dropnya ya, tapi mungkin bisa dilakukan pullback terjadi, Anda bisa melakukan posisi sell. Oke, bagaimana yang terjadi berikutnya? Harga naik lagi ke atas, tapi kemudian melakukan sebuah manipulasi karena base di bagian bawah sudah tidak diambil, maka harga naik ke atas. Dan perhatikan, dia kena di area support yang di break become supply. Di sini kita bisa masuk untuk melakukan entry sell. Oke, kita ambil contoh yang lain menggunakan flag limit. Contoh yang lain adalah, oke, ini juga sama, bagaimana terjadinya sebuah rally di break oleh area demand. Oke, sekarang jadi problem di sini, apa yang terjadi problem adalah terjadinya sebuah kedatangan harga yang cukup kencang. Oke, kalau saya di posisi semacam ini, mungkin saya tidak akan melakukan posisi buy karena ada momentum yang kuat di sini. Bisa saja harga menuju low yang di bagian bawah, bisa seperti ini gitu ya. Saya tidak rekomendasi ketika harga datang sekencang ini Anda melakukan posisi buy. Tapi jika Anda tipe orang yang agresif, mungkin Anda bisa ambil buy di situ. Ya, tergantung style dari masing-masing trader aja. Oke, next, kemudian kita bahas berikutnya tentang bagaimana dengan FTR. FTR ini adalah singkatan dari Failure to Return. Kenapa ini terjadi, teman-teman? Oke, kita ambil contoh begini. Katakanlah ada sebuah area support yang terjadi, lalu market terjadi bearish, gitu ya, terjadi bearish market, dia naik ke atas, kemudian naik ke atas lagi, kemudian akhirnya turun. Oke, tiba-tiba ada momentum buy momentum sell yang cukup kuat sekali di sini. Oke, sekarang apa yang terjadi kemudian, teman-teman? Ketika market turun break, ya, ketika di sini, ini sebagai sebuah target ya, sebagai sebuah target. Tiba-tiba market bergerak sideways di sini. Oke, bergerak sideways. Di sini Anda melihat bahwa ini sebagai area support yang di break. Maka banyak orang mungkin trader yang menganggap bahwa ketika sebuah area support yang di break, ya, maka mereka akan expect sebenarnya ketika dia break, ekspektasi akan low di bagian bawah sini. Oke, tapi apa yang terjadi kemudian adalah begini. Saat Anda melakukan posisi sell stop, jadi ketika Anda dilihat ada support yang di break, Anda langsung pasang sell stop, gitu ya, pasang sell stop. Katakanlah Anda meletakkan stop loss di atas dari high yang ada di sini misalkan, gitu ya. Tiba-tiba yang terjadi adalah begini. Harga memang beneran turun, teman-teman, sih harga turun. Oke, ada TP di sini ya, ada TP sebagai tempat untuk melakukan TP, gitu ya. Oke, TP. Dan kemudian Anda sudah happy karena harga sudah berhasil break. Tapi kemudian tiba-tiba harga berbalik arah. Oke, bahkan menembus high di atas, lalu kemudian akhirnya terjun. Oke, lalu akhirnya terjun. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena market sudah melakukan sebuah manipulasi market di sini. Harga memang membuat low, tapi kemudian akhirnya ke atas, lalu malah turun kembali. Inilah yang kita sebut sebagai FTR. FTR adalah pola yang membuat drop, rally, base, drop. Maka itu sama dengan kalau sini membuat drop, rally, base, drop. Ini membuat sebuah pola dari FTR. Jadi kegagalan awalnya untuk melakukan breakout, tapi kemudian dia berbalik arah, melakukan stop loss hunting terhadap high yang ada di atas, lalu kemudian market turun kembali. Bahkan menembus dari area target ya. Ini skenario yang pertama. Bisa saja skenario yang kedua adalah begini. Oke, sebentar ya. Bisa saja skenario yang terjadi itu begini. Oke, misalkan katakanlah ya, contoh di sini harga tidak sampai di sini, harga tidak sampai high atas, tapi kemudian market tiba-tiba begini. Harga membuat high ke atas. Oke, Anda meletakkan stop loss di atas sini misalkan. Karena Anda pikir SL-nya akan sangat jauh sekali, ada TP di bagian bawah. Tapi kemudian akhirnya setelah Anda melakukan sell stop, tiba-tiba Anda kena stop loss lalu harga turun. Nah, ini yang kita sebut sebagai wilayah dari FTR. Terjadinya sebuah zona baru karena market sudah melakukan sebuah manipulasi terlebih dahulu. Jadi dia kenain stop loss ke atas,
baru harga turun. Trend continuousnya berlanjut turun, tapi dia melakukan manipulasi ke atas terlebih dahulu. Oke, di sini kita sebut sebagai area FTR. Lalu terjadi sebuah breakout terhadap area support, dan disinilah Anda menjadi peluang Anda untuk melakukan entry sell. Ekspektasi Anda membuat ini sebagai TP1 dan ini gunakan sebagai TP2. Oke, sekarang kita langsung lihat chart ya, seperti apa contoh dari FTR itu sendiri. Anda bisa aplikasikan di semua time frame, bahkan mungkin Anda bisa gunakan di time frame M1 juga sekalipun, itu bisa dilakukan. Perhatikan market yang ada di bagian sebelah sini, bagaimana market membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan terus saya lihat di sini bagaimana market break dari high yang ada di sini. Oke. Kemudian bahkan menembus high di atas dari sebuah resisten, tapi kemudian berbalik arah. Berbalik arah baru kemudian terjadi rally. Disinilah jadi kunci terbentuknya sebuah wilayah dari sebuah zone. Nah, di sini kita melihat terjadinya sebuah wilayah dari drop base rally. Yes, ini adalah FTR. Ya, apa yang terjadi kemudian? Kita sama-sama tahu market melakukan sebuah retest yang cukup cantik sekali. Ya, kena di area sini, kemudian akhirnya harga rally. Ini adalah FTR. Ini contoh yang oke menurut saya. Ini contoh yang oke. Bagaimana market membuat ada drop, membuat rally, base, drop. Oke ya, di sini ada sebuah kawasan ya. Di kawasan ini ada terjadi sebuah retest kembali di atas. Oke, Anda bisa melakukan entry sell, membuat drop, rally, base, drop. Dan perhatikan terjadi di sini bagaimana market pada saat market membuat low yang di bawah sini, gitu ya, harga sempat spike ke bawah, tapi naik ke atas lalu di break gitu ya, maka ini ada terjadi pola trend continuous. Jadi kira-kira begini polanya, naik ke atas, membuat base, lalu akhirnya turun. Terjadinya retest di sini, lalu membuat base di bagian atas, dan itu terjadi pada contoh yang terjadi di area ini. Percobaan pertama dia kena di area flag ya, di area flag. Nanti kita bahas lebih jauh tentang apa itu flag di pembahasan khusus tentang konfirmasi harga nanti di bagian konsep dari SND Mastery ya, Power Revolution pastinya. Kita akan bahas lebih jauh tentang itu flag ya. Oke, kemudian kita bahas lagi lebih lanjut tentang FTR. Itu adalah contoh yang terjadi pada contohnya ini juga sama, bagaimana terjadi sebuah area resisten, lalu market membuat high, membuat low, membuat high. Ya, ini seperti pola yang mirip ya. Anda mungkin akan melihat pola semacam ini, rally base rally. Tapi kalau kita adjust, katakanlah gunakan sebagai acuan dari H4. Tapi kalau kita adjust di time frame kecil, maka ini kira-kira bentuk formasi kan semacam ini. Yes. Jadi ini wilayah zone besarnya, sementara di sini ada wilayah base. Anda bayangkan ini adalah time frame M15. Maka wilayah di sini kita sebut sebagai FTR. Ya, pembahasan ini kita bahas nanti di SND Mastery Power Revolution ya, di pembahasan lebih dalam tentang pembahasan lebih lanjut advance tentang SND-nya. Oke, Anda bisa melakukan entry buy, berarti berada pada wilayah dari area ini, pada shadow-nya. Anda bisa melakukan posisi buy. Ekspektasi harga akan naik. Ya, jadi lumayan seru ya, konsepnya semacam itu. Oke, untuk sesi di chapter ini saya pikir sekian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di chapter berikutnya.